Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Project. Kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang ini ya, tentang wiring STM32. Karena sebelumnya tuh kita pengenalan ini ya untuk jalur-jalurnya, sama yang kemarin tuh udah ini ya untuk wiring untuk motor stepper ya, ini untuk driver. Jadi kemarin emang saya bikin di kertas ya, ngeprint kertas, cuman saya perhatikan emang videonya jadi kurang jelas ya, jadi kayak kurang menarik lah ya untuk dilihat. Jadi saya putusin lah bikin di ini aja, di software, terus saya ini aja digambarin gitu nih, kayak jalurnya kemana gitu kan. Sini juga yang kemarin kita buat ini seperti ini ya, udah kita buat juga. Nah, ya sebelum itu untuk lanjut ke rangkaian berikut ini lumayan kompleks ya, misalnya ini nanti saya jelasin. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel Anak Project. Semoga channel ini makin dari gue berkembang mulai ya. Ya jangan subscribe aja biar mendukung kesemangatan saya dalam berkonten. Terus kalau misalnya teman-teman ada request konten gitu, bisa diklik, bisa dikasih saran di kolom komentar ya. Jadi lanjut aja, kita lanjut. Jadi kemarin kita kan udah ini ngebahas yang untuk motor steppernya bagian sebelah kanan ya, kanan dari saya nih. Jadi sekarang kita coba yang sebelah kirinya. Di sini ada beberapa part yang emang perlu rangkaian khusus ya, perlu rangkaian lah intinya ya, untuk sederhananya. Tapi sebenarnya rangkaian ini tuh buat pengaman untuk ininya, biar tidak ada feedback yang berlebihan gitu kan. Soalnya ini kan emang ini bekerjanya lumayan maksudnya di tegangan nggak terlalu gede sih ini, kalau ini yang gede yang ini ya. Jadi dia menyambung ke tabung laser, jadi takut ada ada tegangan berlebih ya, harus bocor itu. Jadi nanti dikasih pembatas biar biar ya semacam pembatas aja ya. Cuman untuk kejelasannya mungkin ada ini ya, biasa juga penting udah tahu konsepnya gitu kan, konsep terus cara kerja komponennya ini. Jadi yang pertama kita coba bahas yang ini ya, limit X, Y. Nah, ada limit X, Y, Z dan A ya. Di sini kan emang untuk steppernya itu ada bisa 4 aksis. Ada A, Z, Y, X ya. Jadi kebalik sini X, Y, Z, A. Di sini urutannya di atas sampai ke sini. Nah, itu jadi ini sebagai penggerak motornya. Yang limit ini ya prosesnya untuk membatasi gerakannya. Takutnya karena kalau body mesin itu kan emang beda-beda ya, misalnya ada yang maksimalnya berapa gitu kan, jadi dikasih limit biar nanti kalau misal error atau enggak bikin desain kegedean, nanti ada limitnya ya. Untuk ukuran misal mesinnya ukuran 10 cm misal 10 cm bikin desainnya malah 20 cm ya kan, berlebih kan jadinya, intinya jeduk nabrak ini kan, jadi rusak ya. Jadi dikasih X limit ini itu di triggernya dengan tegangan 5 volt ya harusnya. Sinyal tegangan 5 volt lah, sekitar 5 volt atau ke 3 sampai 5 volt ya kemungkinannya. Saya juga di sini emang perlu sinyal. Jadi kan ibaratnya input ini kan, ini input, yang tadi itu kan ini kan output, yang yang itu kan output. Di sini inputnya, input itu maksudnya masukan gitu ya, masukan dari luar ke sini. Kalau ini kan emang ngeluarin dari sini ke sini gitu kan, ke dir step ya. Nah, jadi ini gak usah dijelasin lagi ya kalau yang ini kemarin, cuman sama lah intinya gambarannya. Cuman kemarin emang saya coba di kertas, cuman kelihatannya kurang menarik. Jadi sekarang kita bahas ini dulu ya.
Di sini kan emang ada rangkaiannya. Nah, kita bahas dulu ini ya. Ini namanya optocoupler. Optocoupler ini di sini itu sebagai pembatas, ini kayak pembatas sih ya. Cuman mereka itu emang cara kerjanya itu misalnya dua kubu yang berbeda gitu kan, antara kiri sama kanan tuh, kanan sama kiri itu emang misalnya bukan berbeda, cuman nggak ada hubungan secara ini ya, secara ini ya, secara apa namanya, mungkin secara kabel ya. Kan ini kan mestinya berfungsi itu dengan LED ya di sini tuh ya. LED cuman dalam komponen, sini juga sama. Jadi antara ini tuh gak berhubungan secara langsung. Jadi kalau ada apa-apa dari sebelah sini, misalnya tegangan berlebih, nanti kesininya gak berpengaruh gitu kan. Ini bekerja kalau dapat sinyal dari sini, dari LED ini ya, dapat ini buat kayak fototransistor ya. Cuman versi dalam bekerjanya itu dalam komponennya. Nah itu jadi ini kita contoh aja ya. Sekarang kita ini tuh kan mestinya ada, kita ini aja di sini ya, ada X Y ya. Kita yang mana ya, biar ini ya, salah. Nah, ini kelihatan langsung ini ya. Jadi di sini tuh kan ada X ya, ada X, ada Y, ada Z ya. Jadi permisalan ini yang dipakai tuh, kita kan dua nih yang pakai tuh X sama Y. X sama Y ya. Jadi kita wiringnya ke sini ya. Dari X limit ini masuknya ke input ini ya. Nah, jadi ini kan masuknya ke CNC nya di sini ya. Jadi rangkaiannya itu masuknya ke yang ibaratnya kaki kosong, kaki 3 ya, kaki 3. Kita ini agak lewat gak kelihatan, ada foto saya ntar. Ini kelihatan ya, gini ya, segini kelihatan. Jadi di sini tuh kita, misal kita dari X limit ini kaki pertama ya, jadi kita sambungin langsung ya ke jalur yang ini. Nah itu ya. Jadi nanti dia tuh di sini misal ada nge-switch, jadi kan dia tuh yang ini nerima ground. Nah nerima ground di sini tuh si ground itu kan nge-switch ke sini. Ini dapat ground, ini yang nyala LED-nya. Join ke sini, dia dapat sinyal basis. Nanti kolektornya aktif. Ini udah langsung ke ground, aktif, masih sinyal ke sini, masuk X limit. Nah, cara kerjanya sebenarnya kayak gitu ya. Jadi tapi komponen ini butuh optocoupler ya. Optocoupler bisa P817 ya. Jadi biasanya pakai itu sih 817 ya. Terus yang Y juga sama, kita tarik ke Y nya aja ya, Y nya lagi ya. Ini kan ada Y. Nah, yang Y nya pisahin ya. Misalnya ada X, ada Y kan ya. Jadi yang X ke X, misalnya ini kita ada X kan, yang Y masuknya ke Y juga. Nah gitu. Yang Z juga sama. Kalau kita pasang Z, karena kan ini kan salah satu CO2, jadi yang dipakai cuma dua sumbu doang ya. Beda lagi kalau kita pasang CNC apa ya, yang butuh axis A gitu kan. Nah dermit itu mah ya. Jadi ya cara kerjanya kayak gini ya, rangkaiannya ya. Rangkaiannya di sini ada seperti ini, ada resistor yang untuk tegangan ininya, untuk tegangan anodanya ya. Anodanya harus pakai resistor, terus pakai tegangan 5 volt. Tegangan ini bisa diambil dari tegangan ini ya. Nah ini 5 volt bisa kita tarik ke sana, bisa kita tarik ya. Bisa kita tarik ke sana. Nah, ini gak nyambung ya itunya ya. Nah, 5 volt gitu kan, misalnya dari sini. Dari 5 volt ini kita tarik buat ngeaktifin si ininya ya, si apa namanya? Buat kerja mesin ininya ya. Mesin apa namanya?
optocouplernya ya, karena optocoupler ini kan butuh tegangan ini input sebesar dari, sebenarnya itu bukan ini ya, untuk tegangan kerjanya mah kurang dari 5. Cuma kan kalau 5 volt ini kan emang udah rata-rata ya tegangan segitu ya, jadi ya usahain kita dapat tegangan di sini harus sesuai ini datasheetnya ya. Ini yang disaranin oleh yang bikin rangkaian ini, dapatnya resistor 220. Sama ini juga sama ya, untuk Y sama Z juga sama. Nah, di sini untuk bagian diodanya ya, dioda LED-nya, LED-nya. Terus di sini ada buat yang common sama emitornya, kolektor emitornya dikasih tegangan sama 5 volt, terus dikasih resistansi 1 kilo ya, 1 kilo untuk semua ini ya, untuk semua kaki nomor 3. Nah, sini ada kan nomor 3, sama ini juga dapatnya 1 kilo tapi tegangan 5 volt. Ini juga bisa disambung sama ya kayak tadi, kita nyambung sini juga gak apa-apa. Nah, untuk di rangkaiannya nanti ya. Terus nah ini udah selesai ya, mudah-mudahan dimengerti teman-teman ya. Ini cuma sekedar pemahaman ya, buat siapa tahu ada teman yang hobi elektronik tahu aja kan jalur kayak gini, ini bikinnya kayak gimana gitu kan. Misal kalau ini kan emang rumit ya, kalau anak elektro juga kadang suka lumayan pusing sih ya kalau bikin rangkaian ini. Cuman ini sangat pemahaman aja, apa tahu teman-teman ada yang butuh referensinya gitu kan untuk eksperimen gitu, belajar. Nah, mungkin saya ngewadahin ya kayak gitulah. Terus ini ada satu lagi rangkaian ya, ini rangkaian ini tuh fungsinya sebagai optocoupler juga, sama bukan optocoupler sini, isolator ya kalau ininya banyak kan. Jadi isolator ini tuh fungsinya sama kayak yang tadi, membatasi, cuman ini kerjanya lebih ke trigger. Jadi mungkin gak sekedar sinyal triggernya tuh gak sekedar 5 volt gitu kan, ada naik turun. Jadi kayak kan trigger buat sensor laser itu kan emang ya dari 0 sampai 5 volt ya, sinyal digital itu kan. Bukan sinyal digital kan harus 0 antara sama 5, 0 sama 5. Jadi kalau laser itu kan emang kadang harus kencang, kadang harus enggak gitu kan. Nah, jadi di sini tuh emang di rangkaiannya tuh di sini dapat pin ini ya, pin spindle PWM bit nih. Nomor di bawahnya limit A ya. Jadi kita tarik ke sini, tarik ya dari situ masuk ke kaki. Di sini kaki ini ya, PWM in. Kalau di nantinya di sininya di pin 1. Nah, jadi dari sini tuh tarik jalur gitu kan, kalau nanti kalau bikin layout masuk ke kaki nomor 1 tapi dibatasin sama resistor 10 ohm ya, 10 ohm di sini ya, kasih 10 ohm. Terus untuk kaki nomor 2 nya kasih grounding. Nah, jadi terus di sini fungsinya, cara kerjanya sama kayak yang tadi. Di sini ada LED, di sini ada transistor, cuman basisnya nggak ada karena dapatnya basisnya dari sini. Nih untuk jalur sebelah ini kan kakinya tuh sebenarnya ada 6 ya, cuman yang dipakai tuh cuman ada 4, 1, 2 sama 4, 5 ya. Jadi 6 sama 3 tuh gak dipakai. Di sini untuk kaki 4 itu dapatnya laser plus, laser min ya. Ya di sini tuh yang 4 itu gak pakai grounding ya. Kalau sini kan nomor 2 pakai grounding kan, kayak saya yang ini juga sama nih. Mana yang ini kan dapat grounding ya, yang ininya. Kalau yang laser, khusus laser gak boleh langsung ke grounding, tapi langsung ke si lasernya ya, mesin sensor lasernya dia, mesin sensor laser PSU tabung lasernya ya. Jadi yang di PSU tabung kan ada laser min, ada laser plus kan. Nah ini fungsinya langsung ke laser minnya di PSU tabung laser ya. Yang 5 plusnya ya, tapi di antara plus itu dikasih resistor 220 ya. Dengan keterangan di sini kan ada untuk tegangan 5 volt digunakan 150 ohm. Dengan input current limiter
154 watt. Jadi untuk 5 volt triggernya itu maksimal 5 volt ya. Jadi kita harus dikasih 150 R. Jadi di sini ini kan memang kerjanya 5 voltan ya, 5 volt. Jadi di sini dikasih bisa dikasih 150 R aja, 150 ohm. Misalkan dengan pakai 12 volt, misalnya triggernya 12 volt, outputnya pengen output 12 volt menggunakan iya. Ini maksudnya gimana ya? Lah seperti itulah ya. Mungkin ini maksudnya dengan 12 volt. Ini iya. Iya, maksudnya yang ini mungkin ya. 12 volt mungkin kalau nantinya outputnya dia sinyal 12 volt ya. Ini ganjil 470 ya ohm. Kalau ini mah dikasih 100 atau enggak 150 ya. Nah itulah ya yang simpelnya. Ini cuman share-share aja. Jadi untuk wiringnya seperti ini ya. Sebenarnya kalau paham, kalau teman-teman udah paham elektronika, mungkin kayak ini gak terlalu ini ya, maksudnya gak terlalu rumit ya, karena emang gak perlu rangkaian yang aneh-aneh gitu kan. Cuman kasih autocoupler, kasih resistor, udah gitu aja. Nantinya pin-pinnya nih ya, kayak pin kayak terminalnya ya, misal terminal. Tapi saran saya sih kalau emang teman-teman belum bisa bikinnya gitu kan, daripada bikin terus gagal nanti merusak tabung lasernya, mending teman-teman beli aja, ada yang udah jadi gitu kan. Banyak yang jual juga. Kalau saya sih belum bisa jual ya, karena saya belum bisa ngotak-ngatik firmware-nya ya. Ini firmware juga dapat dari orang, jadi ya kita menghargai aja ya. Saya belum bisa bikin gitu kan ya, kita pakai punya orang dulu aja. Yang penting kita minta baik-baik sama orang ya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau gak dikasih ya kita nego lah, mau berapa gitu ini atau berapa. Oke. Ya itu ya kita untuk pembahasan ini tuh di sini. Untuk kesimpulannya ya, di sini ada STM32 ini tuh emang lumayan kegunaannya banyak ya. Jadi teman-teman juga bisa banyak eksperimen gitu kan. Cuman yang ini khusus untuk sensor laser CO2 dengan firmware. Nanti saya coba share, itu bisa juga nanti di link YouTube ini di atas, lihat ya. Situ bisa cek firmware-nya, terus caranya ya. Nanti saya juga saya share, cuman nanti saya tunggu waktu aja, atau minggu depan lagi atau hari Jumat nanti ya kita share juga. Saya usahain ya, mudah-mudahan bisa. Oke, itu sih yang bisa saya share ya. Untuk penjelasan lanjutnya mungkin bisa teman-teman bisa ulang-ulang lagi videonya ya. Makin banyak ngulang makin bagus ya. Oke teman-teman. Makasih. Jadi itu aja ya yang bisa saya share kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Semoga teman-teman makin belajar, makin banyak belajar, makin bisa gitu kan. Apalagi nantinya kan emang saya itu mau rumit kan. Apalagi kita bikin sendiri ya. Itu emang tantangannya ya. Bikin puyeng ya. puyeng. Udah itu aja ya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Salam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tur nuhun sadayana.